Penyebab terjadinya perkelahian kelompok antara remaja. Kenakalan remaja dalam bentuk perkelahian kelompok antara remaja saat ini sering terjadi. Banyak anak remaja yang ikut mengambil bagian dan aksi-aksi perkelahian beramai-ramai antara kelompok atau geng dan antara sekolah. Perkelahian kelompok antara remaja ini merupakan cermin secara mini perilaku masa remaja saat ini, di samping mencerminkan peningkatan ambisi dan pelampiasan reaksi vultansi negatif, sebab mereka merasa marah, tertekan, dan dihalang-halangi oleh masyarakat dalam memainkan peran sosial. Biasanya perilaku merupakan juga didorong oleh kompetensi pembahasan terhadap perasaan-perasaan inferior atau minplex, untuk kemudian ditebus dalam bentuk tingkah laku melambung dan ngejago guna mendapatkan perilaku lebih terhadapnya. Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan dorongan-dorongan instiktif. Dengan adanya impuls-impuls yang kuat, dorongan primitif serta sentimen-sentimen hebat kemudian merupakan saluran lewat perbuatan kejahatan, kekerasan, dan agresi yang mereka anggap memiliki nilai-nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka merasa perlu memamerkan energi dan semangat hidup mereka dalam wujud aksi bersama seperti perkelahian antara kelompok atau tawuran. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan antara para remaja yang kurang kasih sayang dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua serta dari luar, yang kemudian terasa tersisih dari masyarakat. Mereka akan merasa lebih berarti bila berada di tengah kelompoknya, karena di dalam kelompok tersebut mereka merasa lebih dihargai daripada di lingkungan keluarganya. Kebanyakan dari remaja yang terlibat perkelahian antara kelompok, mereka merasa tidak dihargai di lingkungan keluarganya sendiri, tidak menemukan kasih sayang dari orang tua atau saudara, dan tidak menemukan tujuan yang jelas untuk melakukan aksi bersama, sehingga mereka menjadi tidak kerasan di rumah dan akan merasa lebih nyaman berada di tengah kelompoknya. Mereka merasa lingkungan keluarga tidak bersahabat, bahkan cenderung melarang, menegakkan, serta menghukum mereka. Menanggulangi perkelahian kelompok antara remaja. Dalam menanggulangi perkelahian kelompok antara remaja dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut. 1. Upaya preventif. Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk menjaga agar tidak terjadi perkelahian kelompok antara pelajar. Upaya preventif yang dapat dilakukan diantaranya yaitu: A. Di dalam keluarga, orang tua menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama, menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, adanya kesamaan norma-norma yang dipegang antara ayah, ibu, dan keluarga lainnya di dalam rumah tangga dalam mendidik anaknya, memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak
memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak remaja di lingkungan anak remaja. B. Upaya sekolah. Guru hendaknya memahami aspek-aspek psikis murid, mengidentifikasi pelajaran agama, dan mengadakan tenaga guru yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul secara harmonis dengan guru yang lain, melengkapi fasilitas sekolah, dan membuat metode pembelajaran yang baik dan menyenangkan agar siswa betah mengikuti pelajaran di sekolah. Dampak dari perkelahian kelompok antar remaja. 1. Menimbulkan perpecahan atau hubungan yang tidak harmonis antar anggota kelompok. 2. Menimbulkan korban jiwa dan hilangnya nyawa. 3. Meresahkan masyarakat. 4. Rusaknya fasilitas umum akibat dari perkelahian antar kelompok tersebut. Perkelahian antar remaja. Perkelahian kelompok pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok remaja dengan kelompok remaja lainnya, di mana mereka berusaha untuk pihak lawan dihancurkan atau membuat mereka tidak berdaya. Mengenai perkelahian antar pelajar tingkat SMA atau SLTA yang disebabkannya banyak tidak hanya mengganggu bagi keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga berbahaya bagi pelajar itu sendiri. Kemudian dalam perkelahian antar pelajar, banyak anak remaja yang ikut mengambil bagian dalam aksi-aksi perkelahian, beramai-ramai antar kelompok atau geng atau antar sekolah. Perkelahian kelompok antar remaja ini merupakan cermin perilaku mini masa remaja saat ini, mencerminkan peningkatan ambisi dan pelampiasan reaksi frustasi negatif. Sebab mereka merasa marah, tertekan, dan dihalang-halangi oleh masyarakat dalam memainkan peran sosial. Biasanya perilaku mereka juga didorong oleh kompensasi pembalasan terhadap perasaan-perasaan inferior atau minimpleks untuk kemudian ditebus dalam bentuk tingkah laku melambung atau ngejago guna mendapat perilaku lebih terhadapnya. Tingkah laku kriminal yang terjadi pada remaja pada umumnya kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan perbuatan-perbuatan instinktif. Dengan adanya impuls-impuls yang kuat, kekerasan primitif serta sentimen hebat kemudian mereka salurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan, dan agresi yang mereka anggap memiliki nilai yang tinggi. Maka dari itu mereka merasa perlu menunjukkan energi dan semangat hidup mereka dalam wujud aksi bersama seperti perkelahian antar kelompok atau tawuran. Adanya perasaan senasib dan sepenanggungan antara remaja yang kurang kasih sayang dan tidak memperhatikan perhatian yang cukup dari orang tua dan dari luar yang kemudian terasa tersisih dari masyarakat, mereka akan merasa lebih berarti bila berada di tengah kelompoknya. Remaja yang merasa bingung, kesepian, sengsara, dan tertekan batinnya karena merasa terlalu dihambat dan dihalangi keinginannya untuk memainkan peran sosial dan ditolak oleh masyarakat yang memilih untuk bergelombol dengan remaja lainnya senasib dengannya. Kemudian mereka mencari dukungan moral guna memainkan peran sosial yang berarti dan melakukan kegiatan yang spektakuler bersama, contohnya seperti tawuran dan lain sebagainya. Solusinya adalah perkelahian kelompok antara remaja didorong oleh kompensasi pembalasan terhadap perasaan-perasaan inferior atau minpleks untuk kemudian ditebus dalam bentuk tingkah laku melambung dan ngejago guna mendapatkan perlakuan lebih terhadapnya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkelahian kelompok antara remaja. Di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Upaya menanggulangi perkelahian kelompok antara remaja tersebut dapat dilakukan melalui beberapa upaya, di antaranya yaitu
upaya preventif, kuratif, dan pembinaan. Perkelahian kelompok antar remaja tersebut akan menimbulkan dampak negatif baik untuk remaja itu sendiri maupun masyarakat. Sebaiknya, orang tua bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup pada anaknya serta melakukan pengawasan yang sewajarnya, sehingga anak mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Pihak sekolah dan masyarakat juga harus ikut mengawasi para remaja agar tidak terjadi perkelahian kelompok antara remaja.